hari ini ya, jadi kita akan membahas tentang OPEFB menjadi biofuel. Ya, OPEFB itu apa? OPEFB itu adalah oil palm empty fruit bunch. Ya, oil palm empty fruit bunch atau kita sebut sebagai JANKOS atau jangan kosong atau TANKOS atau tandan kosong. Ya, hari ini kita akan membahas bagaimana TANKOS atau JANKOS diubah atau kita manfaatkan sebagai biofuel atau bioenergi. Dalam hal ini akan menjadi salah satunya adalah bioetanol. Ya, nah perubahan dari biomasa menjadi bioenergi ini ya, ini termasuk dalam pemrosesan bioproses. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar bioproses biogas ya dari limbah cair kelapa sawit. Sekarang adalah limbah padatnya. Nah, di perkebunan limbah padat yang tersedia banyak di perkebunan kelapa sawit itu salah satunya adalah JANKOS atau tandan kosong. Nah, untuk memproduksi biofuel atau bioenergi dari TANKOS ya, ada 3 tahapan penting dalam produksi tersebut ya. 3 tahapan penting itu apa? Yang pertama adalah treatment atau treatment awal atau pendahuluan. Yang kedua adalah hidrolisis ya, hidrolisis. Jadi ada proses pemecahan ya, proses pemecahan menggunakan ion hidrogen. Kemudian yang ketiga adalah fermentasi. Jadi 3 tahapan ini pasti ada dalam proses pembuatan bioetanol. Ya. Nah, kita mulai yang pertama dari proses sebelum kita mulai ke pretreatment. Jadi ini tahapan umum bagaimana TANKOS itu diubah menjadi bioetanol ya, atau bioenergi lah ya, karena ini kan etanol itu salah satu bioenergi, sementara bioenergi itu ada banyak, ada etanol, ada butanol, ada biogas, kemudian ada bahan bakar solid ya, solid fuel, kemudian dari syngas ada bio-oil. Nah, dalam prosesnya di TANKOS itu perlu dilakukan pretreatment dulu ya. Ada tiga metode atau 3 cara, yaitu secara biologi, secara kimia, dan secara fisika kimia. Artinya ada kombinasi 2 metode. Nah, setelah dilakukan pretreatment, nanti bahan baku itu baru siap untuk dilakukan proses konversi biologi. Ya, artinya apa? Artinya kalau dari TANKOS langsung ke biological conversion ini, langsung ke etanol itu susah. Kenapa? Karena TANKOS itu termasuk bahan baku lignoselulosa. Lignoselulosa itu artinya dia mengandung selulosa dan mengandung lignin. Nah, karena kandungan lignin inilah yang menyebabkan pembuatan bioenergi itu menjadi agak lebih susah. Jadi butuh tahapan-tahapan tambahan atau proses-proses tambahan untuk menghasilkan bioetanol atau bioenergi ya di pretreatment itu. Ini secara biologi, kimia, fisika kimia. Nah, biological conversion ini atau konversi secara biologi ini yang kita kenal sebagai fermentasi. Ya, jadi konsepnya seperti itu. TANKOS di pretreatment dulu, kemudian difermentasi, jadilah bioenergi. Nah, sementara untuk yang thermochemical conversion ini kita kali ini tidak akan membahas itu, tapi ini sebagai gambaran saja kalau untuk pembuatan energi itu tidak selalu menggunakan biologi ya, secara biologi, tapi juga secara fisika dan kimia. Termo itu temperatur ya, tapi juga bisa menggunakan fisika dan kimia.
menggunakan metode pyrolysis, gasification, dan putrefaction. Nanti hasilnya adalah ini, ada bioil, ada syngas, dan bahan bakar solid. Nah, seperti itu. Ini menurut geng tahun 2013 yang sudah saya sederhanakan di slide kita. Kemudian kita mulai masuk, yang pertama adalah pretreatment atau delignifikasi. Jadi proses pertama yang kita akan lakukan adalah delignifikasi. Ya, mengingat adanya kandungan lignin di dalam bahan kita atau bahan tankos itu, maka kita harus kurangi dulu kandungan ligninnya, atau bahkan kita hilangkan kandungan ligninnya menggunakan beberapa metode. Yang pertama bisa menggunakan cara biologi, ya, yaitu menggunakan enzim lignin peroksidase dan manganis peroksidase, atau salah satu dari itu yang dihasilkan oleh siapa? Oleh jamur pelapuk putih. Ya, jamur pelapuk putih. Ini jamur pelapuk putih itu banyak spesiesnya, ya. Anda bisa googling aja jamur pelapuk putih, nanti muncullah itu genus-genusnya apa, spesiesnya apa, itu banyak sekali. Nah, sebagai contoh jamur pelapuk putih itu, misalkan Anda melihat ada tankos yang ditumbuhi jamur, nah itu termasuk itu, ya. Itu bahan apa, spesies yang cocok untuk mengurai tankos adalah ya spesies yang bisa tumbuh di situ. Itu yang kita perbanyak, ya. Lebih baik dengan menggunakan spesies indigennya atau spesies asli yang tumbuh di tankos, kemudian kita perbanyak. Nah, kenapa kok jamur tankos itu bisa mengurai tankos? Karena dia mengandung enzim ini, lignin peroksidase dan manganes peroksidase. Nah, secara penelitian ternyata adanya kandungan lignin peroksidase dan manganes peroksidase itu bisa meningkatkan yield untuk produksi biofuel sebanyak 20-30%. Ya, bisa meningkatkan yield 20-30%. Nah, untuk hasilnya tersebut, ya, selain yieldnya nambah, itu juga dalam proses pembentukan gula atau sakarifikasi ini bisa meningkat sampai 150% perlakuan, ya. Jadi dengan konsepnya adalah seperti ini, dari lignin, ya, lignoselulosa itu, ya, dari lignoselulosa ini adalah tankos. Kemudian pretreatment, ini harapannya adalah ligninnya hilang, ya, sehingga akan menjadi selulosa. Kemudian dari selulosa kita masuk ke proses hidrolisis. Harapannya adalah glukosa. Harapannya adalah glukosa dihasilkan, ya, atau monosakarida di sini. Nah, dari glukosa baru masuk ke proses fermentasi. Harapan dari proses fermentasi adalah etanol. Mudahnya seperti itu, ya. Jadi di pretreatment ini bisa tadi menggunakan biologi, menggunakan jamur. Jadi ya dalam mudahnya untuk lebih melunakkan gitu ya. Nah, selanjutnya ini ya, secara kimia. Kalau secara kimia bagaimana? Bisa menggunakan bahan-bahan basa, ya, misalkan NaOH, KOH. Jadi basa kuat tapi dengan pengenceran, jadi dia lebih encer, ya. Bisa 1%, 2%, 3%, jadi lebih encer. Kenapa? Kalau terlalu tinggi akan berbahaya bagi lingkungan, ya. Atau sequential dilute acid and alkali pretreatment, jadi bisa menggunakan pelakuan asam dan basa kayak apa namanya, berurutan, ya, asam dulu kemudian baru tambah basa dulu, secara berurutan. Kemudian ini ada dilute, ini encer artinya. Kemudian bisa menggunakan hidrogen peroksida dan basa, tapi ya bahaya, ya, peroksida itu kalau dibuang di alam, di lingkungan itu bisa korosif, ya, bisa merusak. Kemudian basa dan asam fosfat, ya, basa dan asam fosfat. Kemudian menggunakan amonia cair, bisa aqueous amonia, dan bisa menggunakan juga pelarut ionik, NaOCl contohnya, ya.
larutan ionik itu contohnya apa lagi ya? Kalau misalkan Anda ini pernah misalkan minum larutan isoton ya, minuman mengandung ion-ion itu, ya ini sama ya, NaOCl. Ya, jadi sebenarnya kan NaCl itu sudah stabil ya, garam sudah stabil dengan ikatan ion Na plus Cl-, tapi ditambah lagi dengan O ya, sehingga dia ada muatan negatif di situ. Ya, muatan ada anion di situ. Sehingga dia termasuk ke pelarut ionik. Ada beberapa hasil penelitian yang sudah saya masukkan meskipun belum update ya, nanti akan saya update lagi. Ini ada beberapa penelitian. Yang pertama ada pretreatment menggunakan basa. Ini menggunakan NaOH 2% dan ditambah dengan proses autoclave, ini bisa menghasilkan 85% hidrolisat. Kemudian ada NaOH dengan peroksida. Ini bisa hampir 100% lignin terdegradasi. Tapi peroksida ya. Ini tidak ramah lingkungan dan umur alat bisa lebih pendek. Kemudian ada alkali plus enzim. Ya, ada tankos ini pada temperatur tinggi 127, ini masuk ke autoclave ya dengan waktu sekian 22 menit dengan NaOH konsentrasi ini 0,89 mol per liter dengan enzim selulase 50 fpu per gram selulase menghasilkan glukosa sekitar 86% ya, tahun 2011 ya. Jadi karena tujuannya adalah ini glukosa, ini tujuan utama dalam pembuatan bioetanol, karena bioetanol itu baru terbentuk dengan bahan baku glukosa. Jadi ragi atau khamir itu baru bisa mengurai glukosa. Kalau mengurai selulosa belum bisa ya. Ragi belum bisa mengurai selulosa karena dia tidak punya enzim selulase itu di dalam selnya. Nah, larutan ionik NaOCl ini penelitiannya dia menggunakan 1% selama 5 jam dengan 27 derajat Celcius, artinya temperatur ruang. Ini bisa menurunkan lignin dengan sampai 61%. Ya, artinya di sini masih ada ini ya, ruang untuk ditingkatkan lagi persentasenya. Ya, bisa ditingkatkan lagi persentasenya, bisa dari kita mainkan di konsentrasi larutan ioniknya, kita mainkan di waktu proses kontak antara NaOCl dengan bahan, bisa temperatur kita mainkan, dinaikkan misalkan ya sampai ke 100 derajat Celcius misalkan, atau masukkan ke autoclave atau direbus ya, jadi 100 derajat Celcius misalkan atau 120 derajat Celcius ya. Hasilnya seperti apa ya, tidak tahu ya, saya tidak tahu apakah lebih bagus atau lebih ini bisa jadikan penelitian. Nah, meskipun banyak peneliti di seluruh dunia ini yang mengembangkan teknologi untuk menghasilkan biofuel dari tankos, hingga hari ini tidak ada yang benar-benar teknologi yang benar-benar dikomersilkan ya. Ini karena rekalsitran dari tankos. Rekalsitran itu artinya dia termasuk bahan yang sukar diurai ya. Rekalsitran di sini artinya itu. Dan complexity dari conversion teknologinya. Jadi teknologi konversi dari tankos menjadi bioetanol itu kompleks ya, ada tahapan-tahapannya itu yang membuat biofuel dari tankos ini kurang kompetitif, terutama harga ya, karena kan semakin rumit teknologinya maka cost-nya makin tinggi ya, sehingga harganya ini masih lebih bagus harganya yang minyak bumi ya, bahan bakar yang berbasis fosil ya. Kalau dari lignoselulosa susahnya itu, kalau di Brasil ada bioetanol dari jagung. Dari jagung itu dari apa? Dari amilum, mengandung amilum. Nah, amilum itu lebih mudah diurai dibandingkan lignoselulosa ya, dan juga ada pengaruh politik di situ ya. Kalau politiknya bagus, pemerintah mendukung, kemudian
mafianya tidak ada, ya jalan ya. Tapi kalau bioenergi itu kan ya kita tahu sendiri lah, apa namanya, menghasilkan uang yang banyak ya gitu ya. Kalau bioenergi itu ada gula, ada jamur. Next adalah hidrolisis. Jadi tahapan selanjutnya adalah hidrolisis yang kita nanti lihat dari hasil penelitian saja ya. Dari penelitian Rikana, Winarti, Hidayat, dan Prastowo ini tahun 2015, udah lama tapi masih bisa kita bahas lah. Kita bedah sedikit penelitiannya. Ini hidrolisis tankos menggunakan metode kimia, fisika, dan enzimatis untuk menghasilkan bioetanol. Nah, hidrolisis itu proses pemecahan pada bahan organik ya, bahan organik itu menggunakan ion H positif ya. Tidak perlu menggunakan apa-apa, misalkan Anda punya bahan organik, Anda masukkan sayur ke dalam itu, dalam air ya, bahan organik dimasukkan ke dalam air, ini adalah H2O. Nah, nanti lama-kelamaan apa yang terjadi pada sayuran itu akan lunak gitu. Kenapa bisa lunak? Ya, ini ada pemecahan di situ, ada proses hidrolisis. Adanya ion H+ itu akan tertarik di situ. Proses itu. Nah, untuk mempercepat proses itu, biasanya hidrolisis itu kita bisa menambahkan asam misalkan. Kalau secara kimia, asam apa? H+ tambah SO4 2- atau H2SO4 asam misalkan. Ya, ini yang digunakan H+-nya. Atau menggunakan NaOH basa. Ini juga kita bisa menggunakan OH-nya ya. Jadi karena adanya tidak selalu H+ ya, jadi bisa juga dengan anionnya OH-nya ya, bisa untuk menarik air yang ada di dalam bahan organik sehingga pecah, itu airnya ketarik sehingga pecah ya. Jadi tidak cuma H+ tapi juga ada OH- yang ada di situ. Baik, kita mulai dari penelitiannya ya. Ini metodenya, yaitu dilignifikasi dulu, pretreatment dulu. Di caranya dia tankos dikeringkan, kemudian dikecilkan ukurannya, kemudian disaring. Ya, kenapa dikeringkan? Karena untuk mau dikecilkan ukurannya, mau di blender ya, mau ditepungkan ya. Kalau masih dalam keadaan basah itu lebih susah. Keringkan, kemudian disaring dengan mendapatkan ukuran yang sama ya, 50 sampai 80 mesh. Jadilah dia tepung tankos. Nah, tepung tankos kemudian didelignifikasi di sini prosesnya. Delignifikasi. Ini menggunakan NaOCl 1%, menggunakan larutan ionik yang dilakukan oleh peneliti ini. Ya. Saya tidak bilang ini yang paling bagus ya, tapi kita akan bahas dari sini. Ini apa yang kita bisa lihat di penelitian ini. Kemudian dari hasil delignifikat tadi, jadi hasil bahan yang dilignifikasi namanya adalah delignifikat, itu kemudian diproses lagi, yaitu hidrolisis menggunakan asam atau basa. Kalau di penelitian ini menggunakan konsentrasi 8%. Ya, asam yang kuat tapi dengan konsentrasi yang rendah. Ya. Kemudian ada ini metode kimia kan, hidrolisis kimia. Kemudian secara fisika dia menggunakan temperatur dan tekanan. Ya, temperatur dan tekanan. Ini autoclave. Kalau microwave ini cuma temperatur. Kemudian setelah di autoclave atau di microwave, kemudian dibilas di sini ya. Dibilas untuk menghilangkan NaOH atau H2SO4-nya. Setelah itu ditambahkan ini enzim secara enzimatis. Ya, secara enzimatis tambahkan silanase atau selulase. Nah, kenapa kok ada silanase di sini? Karena ketika kita menggunakan bahan kimia dalam proses hidrolisis, ya jadi ada selulosa nih. Selulosa itu misalkan panjang seperti ini. Selulosa. Ketika dipotong-potong menggunakan asam, ini potongannya tuh random, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang medium ya.
Karena potongannya itu random, maka gula yang terbentuk itu banyak. Salah satunya adalah silan. Nah, ada selulosa, ada silan, eh, ada juga yang sudah terbentuk glukosa juga ada juga itu. Ada yang sudah monosakarida, ada yang sudah disakarida, ada yang oligosakarida. Jadi dengan menggunakan kimia itu lebih ke random ya, potongannya random. Tapi kalau menggunakan enzim, misalkan selulase nih, selulase itu ada selulosa, ini dipotong selulase, dia potongannya tepat ya, tepat sasaran, jadi glukosa. Dia potongannya nggak random ya, tepat sasaran. Bedanya enzim dengan kimia seperti itu. Kalau enzim dia tepat sasaran. Contohnya misalkan yang gampang ya, untuk analogi enzim amilase pada ludah kita ya, enzim amilase, atau kita sebutnya di situ ada ptialin ya. Anda makan nasi ya, lama-kelamaan Anda punya kemudian akan manis di situ karena ada proses perubahan dari amilum menjadi glukosa di manis. Nah, sementara ketika kita makan sayur, kita kunyah terus, ya tidak terasa manis. Kenapa? Karena selulosa tidak bisa dirombak menggunakan amilase. Tidak bisa dirombak menggunakan amilase. Sehingga dia enzim itu bekerja secara spesifik, tidak random seperti asam. Nah, di perut kita ada asam kan, asam kuat yang baik itu mau selulosa, mau itu amilum, ketika masuk di situ ya terombak, terpecah-pecah, jadi gulanya macam-macam gitu. Oke, kemudian ini harapannya ada glukosa di sini ya, kemudian tambahkan ragi, kemudian fermentasi, jadilah bioetanol. Bagaimana dengan hasilnya? Nah, tabel 1 ini adalah komposisi lignoselulosa setelah dan sebelum delignifikasi ya, before delignifikasi dan after delignifikasi, sebelum dan setelah. Kita lihat di bagian lignin. Nih, bagian lignin ini ternyata ada penurunan ya, dari 12,09% turun menjadi 7,41%. Nah, sementara untuk gula yang dihasilkan ya, ini kan parameter yang penting dalam proses hidrolisis. Kenapa? Karena gula itu nanti jadi bahan baku dalam proses fermentasi. Di situ kita lihat di hari ke-6, ini antara alkalin autoclave enzim dan alkalin microwave enzim ini menghasilkan gula yang tidak signifikan bedanya. Jadi ini 20,56 dan 19,34%, ini hampir mirip. Yang ini hasilnya lebih baik dibandingkan yang menggunakan asam. Ini menggunakan asam, ini basa. Ya, yang basa ini ternyata lebih baik di hari ke-6. Jadi dia proses hidrolisisnya dihentikan di hari ke-6. Kemudian kalau dilihat secara visual di mikroskop, ya kita lihat di sini ada sebelum hidrolisis, ini masih ada kristal-kristal silika di sini, ya ada kandungan silika. Ketika dihidrolisis, ini hidrolisis tanpa enzim, ya yang tanpa enzim ini terlihat masih ada silika yang masih nampak, kemudian masih ada bekas-bekas ini bulatan-bulatannya masih. Kemudian kalau menggunakan basa dengan microwave ini tidak jauh beda, tapi dengan tambahan dengan enzim seperti ini, lihat hancur ya, sudah tidak dikenali lagi seperti awal atau sebelum hidrolisis. Jadi sudah berbeda. Ini alkali dengan enzim. Nah, ini juga alkali microwave enzim pun sama juga sudah hancur juga. Ya, sama juga. Ya, sudah tidak bisa dikenali dengan sebelum hidrolisis. Sudah beda. Yang asam juga sama ya. Yang asam tanpa enzim ini masih bisa dikenali, tapi dengan enzim ini sudah beda jauh dengan sebelum hidrolisis. Ini pun sama. Nah, bagaimana dengan kandungan bioetanolnya? Nah, ini fermentasinya.
Kandungan bioetanolnya ternyata yang ketiga atau perlakuan dengan alkali autoklaf dengan enzim, ya, dengan alkali dan enzim ini hasilnya lebih bagus, yaitu 262 mili per 1 kilo tepung tankos, sehingga menghasilkan 90% etanol kemurniannya. Jadi ada 10% kandungan air situ. Ya. Nah, kalau 1 ton tankos berapa ya? Sekitar 262 liter per 1 ton tankos. Nah, baru kemudian apakah ini secara ekonomi itu menguntungkan atau tidak, ya kan? Karena dari prosesnya tadi, ya, dari berbagai tingkatan, bahan baku, kemudian bahan kimianya, nah itu yang menjadikan dia masih kurang kompetitif, ya. Tapi secara prinsip proses pembuatan bioetanol itu sama seperti dengan bahan baku yang lain. Kan Anda bisa menggunakan bahan baku yang lain. Apa contohnya? Contohnya misalkan limbah sayur-sayuran bisa. Anda bisa menggunakan bahan-bahan yang mengandung amilum bisa. Tapi kalau menggunakan bahan amilum itu jangan sampai Anda berkompetisi dengan bidang pangan, ya, gitu. Jadilah carilah bahan-bahan yang tidak berkompetisi dengan yang lain, kalau bisa ya, limbah-limbah seperti ini.